Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan belajar materi baru, yaitu menemukan pesan rahasia dalam puisi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menemukan pesan dalam puisi dan memahami perbandingan majas yang sering digunakan dalam puisi, yaitu majas metafora, majas simile, dan majas repetisi. Sebelum ke materi, yuk siapkan buku catatan, alat tulis kalian untuk mencatat poin-poin yang menurut kalian penting ya. Menemukan pesan dalam puisi. Terkadang pesan dalam puisi disampaikan melalui sebuah majas. Tahukah kalian apa itu majas? Nah, majas adalah gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan puisi dengan menggunakan bahasa yang bersifat kiasan. Oleh karena itu, untuk memahami maksud dan pesan-pesan seorang penyair dalam sebuah puisi, pembaca harus menafsirkan majas-majas yang ada dalam puisi tersebut. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memahami pesan dalam puisi. Nah, sebelum itu, bacalah puisi berjudul Aku karya Khairil Anwar berikut. Dengan membaca puisi ini, ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Nah, langkah-langkah untuk menemukan pesan dalam puisi Aku ini adalah yang pertama, perhatikan judulnya. Dengan membaca judul, biasanya kalian akan menemukan kata kuncinya. Nah, judul puisi yang akan kita analisis adalah Aku. Jadi, judul ini kita bisa menemukan kata kunci jika puisi ini bersifat sangat personal, menggambarkan kepribadian, keyakinan, atau perjuangan si penulis. Langkah yang kedua yaitu tandai kata-kata yang tidak dipahami, lalu kita cari tahu artinya. Dengan mengetahui arti kata-kata dalam sebuah puisi, kalian dapat menebak maksud puisi secara keseluruhan. Kata-kata dalam puisi ini seringkali menggunakan beragam gaya bahasa atau juga disebut dengan majas. Terdapat 3 majas yang sering digunakan dalam puisi, yaitu majas metafora, simile, dan juga repetisi. Yang pertama ada majas metafora, adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan secara tersirat antara suatu benda dengan benda atau antara orang dengan benda. Misalnya, kata buah hati yang secara tersirat memiliki makna anak kesayangan. Begitu pula dengan contoh kata benda sampah masyarakat yang secara tidak langsung memiliki makna orang yang tidak berguna. Nah, yang kedua terdapat majas simile, adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu hal dengan sesuatu yang lain menggunakan kata-kata pembanding. Kata-kata itu seperti, sama, sebagai, bagaikan, bak, laksana, dan umpama. Nah, misalnya itu seperti kata merekah matanya seperti bintang timur. Nah, kata seperti dalam kalimat tersebut berarti mengandung majas simile yang membandingkan secara langsung antara mata yang merekah dengan bintang timur itu. Sama. Nah, yang ketiga terdapat majas repetisi, yaitu perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada sesuatu yang dianggap penting. Nah, contohnya itu seperti bait, saat aku melihatmu bermimpi tentang cinta, bermimpi tentang rindu, bermimpi tentang masa depan. Nah, dalam penggalan puisi ini terdapat perulangan kata, yaitu kata bermimpi. Nah, yang seolah menegaskan bahwa pesan yang ingin disampaikan yaitu mimpi yang sangat ingin diwujudkan oleh penyair. Dalam puisi Aku ini, kata apa coba yang belum kalian pahami? Nah, benar, di antaranya ada kata binatang jalan.
artinya binatang liar atau yang tidak terikat aturan. Nah, kata binatang jalang ini juga termasuk dalam majas metafora karena membandingkan secara tidak langsung antara sikap binatang yang liar dan bebas sama dengan kepribadian sang penyair sebagai sosok yang bebas, liar, dan tidak terikat aturan. Lalu ada kata peri. Nah, peri ini bisa memiliki arti makhluk halus atau dalam konteks puisi ini adalah penderitaan yang mendalam, perih gitu ya. Lalu ada kata meradang. Nah, ini bisa berarti marah atau melawan. Lalu ada kata bisa. Nah, dalam konteks puisi ini artinya itu racun, bisa racun. Nah, setelah memahami beberapa kata yang belum dipahami tadi, makna puisi pun menjadi lebih jelas. Tebak, dari kata-kata sulit tersebut, garis besar puisi ini membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Bisa menggambarkan pemberontakan dan juga tekad yang kuat. Lalu, langkah yang ketiga, bayangkan kejadian yang disebut dalam puisi. Nah, sebuah puisi seringkali menggambarkan kejadian tertentu. Bayangkan kejadian itu dalam pikiran kalian. Dengan membayangkannya, kalian dapat menebak pesan-pesan yang ada dalam puisi. Nah, dari lirik tidak perlu seduskan itu. Aku ini binatang jalan. Kita bisa membayangkan sosok penyair yang bebas dan tidak mau dikasihani. Langkah selanjutnya yaitu tandai kata-kata yang sering diulang. Kata-kata itu dapat menjadi kunci bagi kalian untuk memahami puisi. Nah, terdapat dua kata yang diulang dalam puisi ini, yaitu kata aku dan juga berlari. Dari kata aku dapat menekankan individualitas dan keteguhan hati. Sedangkan pada kata berlari menunjukkan semangat untuk terus maju meski menghadapi segala luka dan kesulitan. Langkah yang terakhir yaitu perhatikan pilihan katanya. Untuk menyampaikan sebuah maksud atau pesan, seorang penyair akan menggunakan kata-kata yang dapat mencerminkan maksudnya. Nah, dalam puisi ini, kata-kata yang digunakan penuh dengan semangat pemberontakan dan keberanian. Banyak diksi yang menggambarkan keteguhan seperti menembus, meradang, menerjang, dan berlari, serta pilihan kata yang mencerminkan semangat hidup yang tidak mau tunduk pada keadaan atau belas kasihan orang lain. Jadi, berdasarkan analisis pesan dengan 5 langkah tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa makna dalam puisi aku adalah yang pertama, wujud kesetiaan dan keteguhan hati atas pilihan yang diyakininya. Nah, ini tercermin dalam lirik yang pertama dan kedua, yaitu kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Lalu pesan yang kedua, keberanian dalam berjuang meskipun banyak resiko yang dihadapi, termasuk resiko terluka atau kehilangan nyawa karena serangan musuh. Nah, pesan ini tersurat pada lirik ke-4 sampai dengan lirik ke-10. Lalu pesan yang ketiga, semangat hidup yang tidak pernah padam dan tidak pernah menyerah. Nah, sebagaimana yang dinyatakan dalam kalimat, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, penyair juga ingin menegaskan bahwa ia ingin menjalani hidup dengan penuh perjuangan tanpa peduli terhadap kesulitan atau rasa sakit. Penyair menolak belas kasihan dan ingin hidup dengan kebebasan serta keberanian. Nah, dari satu puisi berjudul Aku ini ada banyak makna yang bisa disimpulkan. Apakah kalian boleh memiliki kesimpulan makna yang berbeda? Tentu saja boleh, karena sejatinya sebuah puisi memang kaya akan makna. Semua tergantung sudut pandang pembaca. Nah, untuk melatih kalian menemukan pesan rahasia dalam puisi, yuk temukan pesan rahasia dalam puisi berjudul Dengan Puisi Aku, karya Taufik Ismail. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.